Oke, sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Tunggu dulu. Loncengnya bunyikan. Jangan lupa ya subscribe-nya. Sampai tulisan subscribe-nya berubah menjadi abu-abu. Terima kasih, terima kasih. Oke guys, welcome back to my channel. Jadi kembali lagi di channelnya Maria Francisca Pamasaro. Ya, kali ini saya akan jalan-jalan. Sekarang di belakang saya hutan-hutan ya. Jadi hari ini saya berada di Tanjung Batu, tempatnya di Pemangkat juga, ya, tidak jauh juga dari Gunung Gajah. Nah, jadi saya akan mengeksplor tentang Tanjung Batu, ya. Nah, di sini di Kota Pemangkat sendiri itu banyak sekali wisata-wisata alam yang belum diketahui oleh banyak orang. Sekali ini saya sedang di depan ya. Nah, jadi di sini saya akan mewawancarai ibu-ibu yang jaga di sini ya. Nah, ini ya, dengan Ibu siapa Pak sebenarnya? Ibu Wati. Oh iya, dengan Ibu Wati ya. Jadi Ibu Wati di sini udah berapa lama, Bu? Lumayan juga lah, hampir 3 tahunan. Oke, hampir 3 tahun jaga di sini ya. Iya. Oke, jadi Ibu Wati ini udah hampir 3 tahun di sini ya. Jadi dia jaga wisata Tanjung Batu ini. Nah, jadi ini sambil ya, karena ibunya juga jaga di sini. Nah, oh iya Bu, di sini kan mungkin banyak yang belum tahu nih wisata di sini ini. Nah, di sini sebenarnya ada apa-apa saja sih Bu? Di Pemangkat. Pemangkat ini kayaknya tempat wisata tuh ada cuma ini, Tanjung Batu ya. Tanjung Batu Jadi, yang paling terkenal ya. Ya, jadi beruntunglah ya masyarakat Pemangkat dia punya Tanjung Batu, nggak jauh-jauh kalau mau pergi piknik kan. Betul. Kan yang kita tahu nih memang tempat piknik itu kan paling banyak di Singkawang ya. Singkawang. Tapi lumayan jauh kalau dari Pemangkat kan, hampir 1 jam lebih kalau kita pakai kendaraan. Jadi Pemangkat ya ini aja yang ada Tanjung Batu. Tanjung Batu, salah satunya Tanjung Batu. Terus yang itu juga ada Gunung Gajah ya. Ya, Gunung Gajah, Gunung tapi Gajah. Gunung Gajah kan bukan tempat wisata. Tempat Cuma terkenal juga nama terkenal. gunungnya, Gunung Tapi Gajah. kalau Pemangkat untuk tuh tempat terkenal wisata, dengan Gunung Gajahnya. Kalau untuk tempat wisata ini Ya, seperti cuma itu ada. Tanjung Batu. Tanjung Batu. Jadi ini saya juga mau tanya, ini kan Tanjung Batu. Sebenarnya apa sih yang menjadikan bahwa ini namanya Tanjung Batu gitu? Ada sejarahnya nggak kira-kira? Kenapa dinamakan Tanjung Batu seperti itu? Setahu saya ya, memang setahu saya juga dari kecil sih di sini. Namanya tuh memang udah Tanjung Batu. Oh, emang udah Tanjung Batu. Mungkin ya? karena ini menjorok ya. Kita kan tahu ya, menjorok gitu makanya disebut Tanjung. Jadi mungkin karena di sini juga guys banyak batu-batuan juga makanya dinamakan Tanjung Batu. Nah, bisa dilihat sendiri ini kan bentuk gunungnya batu-batuan semua ya Bu ya. Seperti ini. Yang di sana udah diekspor banyak batu juga kan. Mungkin seperti itu maka disebut Tanjung Batu. Kebetulan juga tempatnya juga di daerah Muara Sungai Sambas. Jadi kan di sana dia pernah lihat tadi kan, dia terbuka langsung laut kan. Ini muaranya. Oh ini muara dari. Muaranya. Muara Laut Sambas, Sungai Sambas. Oke, jadi ini muara Laut Sambas ya? Sungai Tanjung Sambas, Batu. Sungai Sambas. Sungai Sambas maksudnya seperti Langsung keluar dari Sungai Sambas langsung menuju lautan kan? Lebar sana. Oh ya langsung lepas gitu ya. Iya, langsung laut lepas. Oke, nah jadi itu sedikit informasi ya. Jadi ini adalah muara Sungai Sambas seperti Iya, yang iya. di sini Tanjung Batu. Oke Bu, sekian terima kasih ya. Terima kasih.
sesuatu yang baru lagi. Jadi tadi sempat ketemu ibu-ibu ya. Nah, jadi ini saya lihat ini nih dulunya nggak ada ya. Nah sekarang udah ada yang seperti ini. Jadi kayak di Bali seperti itu, dan itu adalah karya seorang ibu. Nah nanti saksikan ya. Terus kita akan wawancara ibunya. Sekarang kita udah bersama ibunya. Dengan ibu siapa bu sebelumnya? Saya Ibu Serlina Rulita. Oke, Serlina dipanggil Kak Long. Kak Long. Oke. Zombie. Bu Serlina dipanggil Kak Long ya. Oke Bu, sebelumnya ibu udah berapa lama di sini? Saya dari lahir ya. Oh, di sini ya. asli Pemangkat Asli ya. Pemangkat. Oke, jadi Ibu Serlina atau Mak Long ya, ini asli Pemangkat ya. Oke, Mak Long, ini kan banyak nih apa kayak karya-karya gitu. Itu asli, itu sebenarnya dari mana sih idenya seperti itu? Awal mulanya? Kita ini karena memang hobinya berkreasi ya. Jadi kadang-kadang melihat sesuatu yang memang tidak terpakai ya. Misalnya saya melihat orang lagi menebang pohon-pohon, terus saya lihat rantingnya tuh kok bagus bentuknya, ya kan? Jadi oh ya udah, saya ini kan aja lah, jadikan sesuatu yang mungkin bisa membuat orang lain merasa senang dan bisa tersenyum ya. Itu niatnya aja, niatnya seperti itu. Jadi ternyata begitu udah disusun cantik dan bener deh, orang bisa berselfie ria dengan tersenyum gitu. Jadi itu sudah mendatangkan kebahagiaan tersendiri bagi saya. Jadi gini teman-teman, kalau kalian yang suka nebang-nebang pohon nih ya, nah gunakanlah pohon-pohon yang ditebang itu ranting-rantingnya jadi cantik-cantik, jangan Benar. asal buang seperti itu, karena apapun yang ada di bumi ini ya sebenarnya punya manfaatnya, tergantung bagaimana kita mengkreatifkannya, mau dijadikan apa seperti itu. Betul nggak ya? Bener. Nah, Terus misalnya lagi karena memang lagi duduk-duduk gini, saya melihat oh dinding ini polos banget ya. Jadi oke deh, aku bikin pelangi deh warnanya. Terus saya melihat ada seng bekas ya, seng bekas yang udah karatan tuh. Jadi aku bikin kupu-kupu deh gitu kan. Terus ada kabel-kabel yang bekas juga di gudang. Ya udah aku jadiin antena kupu-kupunya. Kemudian ada bekas papaku beli televisi ya, kan ada styrofoamnya itu, aku jadiin badan kupu-kupu itu. Jadinya kayak gitu deh. Terus juga aku bisa merasa orang lain berfoto di situ jadi tersenyum gitu, bahagia. jadi dia. ada kesenangan tersendiri. Seperti itu. Hanya seperti itu motivasinya sih ya. Jadi berbuat dan lagi gitu. Selagi masih bisa berkreasi nih dan membuat orang senang, jadi kita juga merasa senang seperti itu dengan karya-karya kita, walaupun sederhana, tapi ini bukan sederhana lagi ya, keren. Jadi ini kayak ke Bali seperti itu, benar ya Bu ya? Iya. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah jadi buat kalian yang nonton video ini ya, nah belajarlah dari video ini. Nah ibu-ibunya ya, ibu-ibu aja nih loh, ibu-ibu aja bisa berkreasi, masa kita yang muda kalah kan? Nah, Iya, ya. benar. Jadi harus belajar dari sini. Nah, kan ini nih sebenarnya awalnya ini nggak ada ya sepertinya Bu. Yang Enggak ada. polos. Waktu papa saya yang menjalankan ini ya biasalah ya, dengan model orang tua ya. Ya seperti itu. Jadi tatkala beliau meninggal, saya termotivasi deh bantu orang tua lah, memberi warna yang berbeda gitu. Kan sekarang kan kaula muda kan suka prafoto, maksudnya selfie-selfian. Apa salahnya kan saya memanfaatkan bunga-bunga yang ada di rumah, itu bunga-bunga plastik kan udah keren lagi sekarang tuh, udah masuk gudang. Ya udah ada juga yang saya tempel-tempel gitu di ranting-ranting itu. Jadi berkesan meriah dikit gitu kan ya. Tapi ada yang memang kita kondisikan terkesan alami. Misalnya di antara pohon-pohon gitu di pinggiran gitu, memang kita harus lihat di mana meletakkannya saja sih ya. Kalau seperti ini kan kadang-kadang digunakan oleh anak-anak SMA, SMK untuk ataupun orang-orang yang untuk pertemuan, mereka di sini ini saya jadikan pentasnya. Kayak Jadi tempat perkumpulan. ya organ tunggalnya di situ. Oh tentu dong kita harus kasih warna. Juga payung-payung itu juga payung bukan payung baru loh.
Nah itu payung-payung memang bekas. pada payung-payung udah lama, memang udah ada di gudang ya, tinggal saya poles-poles dikit lah pakai lem lilin ya. Iya, benar. Jadi ternyata udah digantung bagus juga, seperti gitu itu, kan. Walaupun barang bekas, kalau bisa Iya. memanfaatkannya tetap terlihat keren seperti itu ya Bu ya. Iya. Oh berarti ini dari papanya Ibu ya? Iya. Oh berarti memang dari awalnya ini Tahun ada- 1983. Oh udah lama ya, papanya, dari tahun 83 bukanya ya. Iya. Ini dikelola oleh Iya orang tua. Oke, jadi tahun 83 ya dikelola oleh papanya si Maklong. Iya. Seperti itu. Tapi kita kan kemarinnya ya biasa asik dengan kegiatan sendiri. Rasanya setelah orang tua meninggal, rasa bersalahnya besar sekali di hati. Kenapa aku juga nggak bareng papa gitu, mengiring dengan papa untuk mengurus atau membantu mengelola gitu kan ya. Tapi paling tidak ya penyesalan selalu datang terlambat. Kalau kita tidak menyesal ya itu bukan penyesalan Iya, kan. bukan Nah, penyesalan. artinya bagaimana penyesalan itu membuat kita menjadi lebih mau untuk berbuat lagi. Itu aja, jangan ya udah orang tua udah meninggal ya udah nih ademkan aja dah. Ya tinggal tutup aja ya kalau udah kayak gitu ya. Benar. Nggak didatangin lagi kayaknya. Tapi dengan adanya ya dikit-dikit kita poles ini, alhamdulillah teman-teman yang masuk juga mendukung. Mau misalnya nyumbang 10.000 untuk 2 pintu. Misalnya Anda nanti keliling gunung, berarti Anda mampu 10.000. Tapi kalau tidak mampu, hanya separuh jalan, keluar lagi, masuk kembali ke pintu gerbang satunya, nggak perlu bayar lagi dengan hanya menunjukkan potongan kertas tiket itu. Artinya 2 pintu hanya 10.000. Tetap ya, jadi nggak dibayar lagi, nanti udah masuk pintu satu, mau ke pintu satunya, intinya kalau ada tiket ya udah tunjukin aja. Iya benar. Dan itu alhamdulillah bisa mendukung kami untuk ya kita buat sesuatu lah, beli cat gitu kan, kita suruh orang menanam bunga atau kita beli bibit bunga dari Anda untuk Anda lah fungsinya itu. Nah itu asli dari Anda untuk Anda. Oke, jadi guys, kalau semuanya kalian pergi ke tempat rekreasi yang untuk misalnya tiketnya 10.000, 25.000 atau sekian, nah itu fungsinya sebenarnya untuk perbaikan apa yang harus diperbaiki seperti itu, apa yang kurang Perawatannya. untuk perawatan seperti itu ya. Jadi jangan mahal benar. Nah itu sebenarnya fungsinya ada seperti itu ya. Oke, sekian dulu, terima kasih ya sebelumnya. Sekian ya guys. Oke, sekian dulu cerita tentang kreativitas yang Kak Long lakukan dalam pengelolaan Tanjung Batu ya. Nah, jadi semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengelola dari hal-hal yang kecil bisa menjadi hal-hal yang besar seperti yang Kak Long lakukan. Dan nantikan part 2-nya karena kita akan mendengarkan cerita atau sejarah apa saja yang ada di Tanjung Batu ini. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.